Selamat pagi, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Allah tidak membiarkan bangsa Israel selamanya dalam penghukuman. Meskipun penghukuman itu adalah karena perilaku mereka yang mengakibatkan Allah marah dan harus menghukum bangsa Israel dalam pembuangan. Satu hal yang menjadi maksud Allah adalah supaya mereka bertobat, berbalik kembali kepada Allah, supaya mereka menerima kembali kemerdekaan, kehidupan yang layak, supaya mereka menerima keselamatan. Dalam teks ini Yehezkiel bernubuat bahwa Allah akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras. Maka respon bangsa Israel seharusnya menerima pemberian Allah, memiliki hati yang baru dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Seharusnya mereka tidak mengeraskan hati, tetapi hati yang taat. Pada hari ini, di hari ke-7 tahun yang baru 2023, firman ini disuarakan kepada kita. Yang pertama, milikilah hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan mau ada perubahan sikap dari tahun 2022 yang sudah kita lewati. Ibaratkan sebuah buku, yaitu hati kita, maka kita harus menuliskan dalam buku baru, yaitu hati ini dengan kisah hidup, dengan hati yang taat, yang berkenan kepada Tuhan. Juga roh baru, roh yang menuntun kita untuk selalu berjalan dalam koridor jalan Tuhan, meninggalkan roh kedagingan yang menginginkan dan mengutamakan dunia ini. Sebab itu yang mengakibatkan kita semakin jauh dari Tuhan. Roh yang baru memampukan kita memilah apa yang baik dalam hidup ini dan memampukan kita melawan keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan sebagainya. Yang kedua, kita diajak menjauhkan diri dari hati yang keras. Hati yang keras adalah dimiliki orang-orang yang sangat sulit menerima pendapat orang lain, sulit diajak berbicara atau berdiskusi, bahkan juga selalu merasa paling benar dengan pendapatnya dan apapun yang dilakukan. Orang yang keras hati pastinya sangat sulit menerima nasihat. Kekerasan hatinya lah yang menguasainya, sehingga bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutuhkan dan yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Mereka akan kecewa dengan pilihannya sendiri karena sudah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, hati yang taat itulah yang Tuhan inginkan. Dimanapun kita berada, dalam situasi yang bagaimanapun atau dalam situasi sulit, bukan menjadi alasan untuk tidak taat. Maka mari kita membuka diri untuk menerima hati yang baru, menerima roh yang baru, supaya kita tidak kecewa, tetapi kita sejahtera dan menerima keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.